Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How is life? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine, alhamdulillah ya. Okay, now before we start our lesson today ya, let's pray together ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa bersama ya. Start, mulai. Finish ya. Today we are going to learn chapter 9 ya. It is let's compare things ya. Kita masuk pada bab 9 ya, yaitu tentang membandingkan sesuatu atau membandingkan benda. Nah, berkaitan dengan membandingkan benda ya, kita belajar yang namanya degrees of comparison. Apa Miss degrees of comparison? Ya, degrees of comparison ini adalah salah satu jenis perbandingan ya. Miss akan lebih detail lagi menjelaskannya di slide berikutnya. Ya, let's go to the next slide. Okay, degrees of comparison. Ya, degrees of comparison are used when we compare two things or more by using an adjective or adverb. Jadi apa pengertian dari degrees of comparison ya? Jadi degrees of comparison adalah tingkatan perbandingan ya yang digunakan ketika kita mau membandingkan dua hal atau lebih dengan menggunakan kata sifat atau kata keterangan. Paham? Jadi degrees of comparison itu kita gunakan untuk membandingkan suatu benda ya, dengan satu benda dengan benda yang lain atau satu benda dengan banyak benda. Oke, atau hal yang satu dengan hal yang lain atau hal yang satu dengan hal banyak. Oke, seperti itu. Lebih jelas lagi kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, degrees of comparison itu ada 3 macam ya. Jadi there are 3 degrees of comparison. Jadi ada 3 macam tingkat perbandingan. Nah, yang pertama di sini adalah positive degree. Apa positive degree? Positive degree itu adalah perbandingan yang sama. Oke. Maksudnya perbandingan yang sama bagaimana, Miss? Ya, maksudnya ketika kalian membandingkan antara satu benda dengan benda yang satunya itu tidak ada perbedaan. Jadi sama. Contoh misalkan Cynthia sama baiknya dengan Clara misalkan seperti itu, atau Andi sama tingginya dengan Budi gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi perbandingannya sama. Nah, rumusnya di situ yang kalian pakai adalah S ya ditambah adjektif ditambah S nih yang bertuliskan merah. Jadi adjektif itu kata sifat. Jadi kamu isinya di tengah-tengah situ adalah kata sifat. Kita lihat contohnya ya. Di situ example ya, contoh ya. Andira is as smart as Alika. Nah, yang dikasih tulis merah di situ ada as smart as ya. Jadi Andira is as smart as Alika. Andira sama pintarnya dengan Alika. Jadi perbandingan di sini sama ya. Jadi tidak ada perbedaan ya ketika kalian mau membandingkan benda yang sama atau menggunakan satu hal dengan hal yang lain, perbandingannya sama, maka kalian menggunakan S tambah adjektif ditambah S. Tahu kan adjektif kata sifat seperti pintar, baik ya, cepat, lambat, pendek, tinggi, besar, kecil, itu kata sifat. Oke, kita lihat ke contoh kedua. Darrell is as handsome as Farrell ya. Darrell sama tampannya dengan Farrell. Jadi perbandingannya sama, tidak ada yang melebihi. Oke, jadi rumusnya yaitu adalah S adjektif dan S ya, yang Miss tuliskan merah nih. Oke, paham ya? Jadi untuk positive degree itu adalah perbandingan yang sama, rumusnya adalah S ditambah adjektif ditambah S. Oke, paham ya anak-anak? Jadi tidak ada kesulitan. Ingat rumusnya S ditambah adjektif ditambah S ya. Adjektif itu adalah kata sifat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya untuk mengetahui jenis comparison yang satu lagi. Oke, lanjut. Oke, tingkat perbandingan yang kedua yaitu adalah comparative degree ya. Kalau yang pertama tadi adalah positive degree, sekarang yang kedua adalah comparative degree. Apa comparative degree? Yaitu perbandingan lebih ya. Kalau yang tadi satu adalah perbandingan yang sama,
Sekarang yang kedua adalah perbandingan yang lebih. Artinya bagaimana? Ya, jadi comparative degree itu adalah digunakan untuk mengcompare atau membandingkan dua orang atau benda. Jadi to compare two people or things ya. Jadi comparative degree itu adalah perbandingan lebih yang kita gunakan untuk membandingkan dua orang atau dua benda. Oke, nah di sini ada aturan. Beda dengan yang positif tadi, rumusnya hanya S ditambah adjektif ditambah S. Nah, kalau untuk yang comparative degree itu ada dua aturan ya. Yang pertama, A di sini kalian tambahkan er ya. Adding er plus then ya. Jadi ditambahkan er dan then ya untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau dua. Contohnya bagaimana, Miss? Ya, di sini Miss kasih contoh nih. Lihat yang tulisannya merah ya, ada tall di situ. Ya, ada taller ya. Sebenarnya kata dasarnya kan tall. Oke, karena hanya satu suku kata tall. Satu suku kata kan, maka ditambahkan er baru then. Oke, kita lihat contohnya. Kayla is taller than Debbie. Jadi artinya Kayla lebih tinggi daripada Debbie. Nah, sesuai dengan judulnya tadi bahwa yang kedua adalah comparative degree atau adalah perbandingan lebih ya, sesuai ya dengan contohnya. Di sini dinyatakan bahwa Kayla lebih tinggi daripada Debbie. Nah, di sini kalian fokus pada yang tulisan merah ya, taller than. Harusnya tall doang. Nah, karena perbandingannya lebih menjadi taller. Oke. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua ya, di sini membandingkan benda antara watermelon dengan orange ya, antara semangka dengan jeruk. Nah, fokus pada yang bertuliskan merah di situ adalah bigger than ya, dari kata big besar. Kenapa jadi bigger? Ya, sesuai dengan tadi rumusnya bahwa ada penambahan er setelah kata sifatnya ya. Baru then. Oke, kita lihat di sini watermelon is bigger than orange ya. Semangka lebih besar daripada jeruk. Nah, hanya saja ada perbedaan antara contoh yang satu dengan contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama itu kalian langsung menambahkan er. Nah, sementara untuk contoh yang kedua itu kenapa G-nya ada dua, Miss ya? Salah apa enggak? Enggak, tidak salah. Jadi huruf belakangnya didobelin ya jika kata sifatnya berakhiran konsonan tapi sebelumnya vokal gitu. Lihat big kan berakhiran G kan konsonan huruf mati. Nah, sementara I adalah huruf vokal atau huruf hidup sehingga G-nya didobelin menjadi bigger than ya kan. Jadi semangka lebih besar daripada jeruk. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, aturan yang kedua bagian B di sini yaitu adding more plus than for more than 2 syllables. Artinya apa? Jadi kalian menggunakan more dan than atau menambahkan more dan than untuk kata sifat yang lebih dari dua suku kata. Nah, kita lihat contohnya. Di situ ada handsome ya. Kemudian beautiful yang di tengah-tengah tulisan merah itu kata sifatnya ya. Oke. Benar ya, itu menggunakan more dan than. Kita lihat contohnya, Sahrul more handsome than Dodi. Sahrul lebih tampan daripada Dodi. Karena di sini perbandingan lebih sehingga ya salah satunya pasti ada yang melebihi. Di sini yang dibandingkan adalah ketampanan, jadi yang satu lebih tampan. Oke. Lihat ya yang tulisannya merah. Oke, di situ tengah-tengahnya adalah adjektifnya handsome. Untuk contoh yang kedua, ya kata sifatnya adalah beautiful ya, sesuai dengan aturannya bahwa yang lebih dari dua suku kata maka menggunakan more. Contohnya di situ, Nandini more beautiful than Helena. Jadi Nandini lebih cantik daripada Helena. Nah, berarti salah satunya ada yang melebihi kan? Ya, karena di sini kita sedang berbicara yang comparative degree, yang perbandingan lebih. Oke. Oke, seandainya misalkan kalian mau pakai Nandini beautifuler than Helena. Salah, kenapa?
Tadi bilangnya ada penambahan ER, Miss. Ingat, yang penambahan ER itu kalau terdiri dari satu suku kata, satu atau dua suku kata, itu kalian menambahkan ER. Tapi kalau lebih dari dua suku kata, kalian memakai more. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut lagi. Oke, kita masuk pada perbandingan yang ketiga ya. Kalau tadi yang pertama adalah positive degree, perbandingan sama. Yang kedua adalah comparative degree, yaitu perbandingan lebih. Dan yang ketiga adalah superlative degree, yaitu perbandingan yang paling. Dimana kita menggunakan superlative degree ini untuk membandingkan benda lebih dari dua atau membandingkan orang lebih dari dua. Intinya apa? Intinya kita membandingkannya dengan banyak ya. Jadi to compare more than two people or two things and so which is the greatest among them all. Jadi dengan kita menggunakan superlative degree ini kita membandingkan dengan dua orang atau dengan dua benda ya, dimana ada yang paling gitu di antaranya ya. Contoh di sini misalkan kalian mau membandingkan kamu dengan teman-teman kamu di kelas, berarti kalian dibandingkannya sekelas gitu, berarti kan dibandingkannya dengan banyak. Oke, nah superlative degree juga sama, dia mempunyai dua aturan, ditambahkan the est untuk yang satu atau dua suku kata, dan yang B nanti itu ditambahkan the most. Oke, nah Miss bahas dulu yang ditambahkan the dengan est. Ya, seperti tadi Miss bilang, ditambahkan the sama est untuk yang terdiri dari satu atau dua suku kata ya. Kita lihat contoh di bawah nih, yang bertuliskan merah itu ada kata dasarnya sebenarnya adalah small, kecil ya. Tapi karena kita superlative degree, maka penambahan the di bagian depan dan terakhir atau di belakang kata sifatnya ditambahkan est. Kita lihat ya. Anton is the smallest student in his class. Kamu fokus pada yang bertuliskan merah ya. Jadi Anton adalah siswa yang paling kecil di kelasnya. Jadi Anton dibandingkan dengan siswa di seluruh kelasnya dia. Oke, berarti kan lebih dari dua orang ya. Contoh yang kedua, di sini ada a jet is the fastest air transportation among them all. Jadi, di sini adalah pesawat jet adalah kendaraan udara yang paling cepat di antara semuanya. Nah, berarti di sini pesawat jet dibandingkan dengan seluruh kendaraan udara dan jetlah yang paling cepat. Maka di sini the fastest. Ya, pakainya the fastest. Oke, karena kata dasarnya fast. Nih, kata dasarnya fast atau bentuk positifnya fast ya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya untuk aturan yang kedua, yaitu yang ditambahkan the most. Oke, lanjut. Oke, kita masuk pada aturan yang kedua pada superlative degree, yaitu ditambahkan the most ya. Jadi kalian tambahkan the most untuk dua atau lebih suku kata. Jadi kalau suku katanya terdiri dari dua atau lebih, kalian tambahkan the most. Oke, kita lihat contohnya. Di sini kata sifatnya diligent ya, rajin. Oke, kita contohnya perhatikan. Rashif is the most diligent student in his school. Ya, jadi di sini yang pertama Rashif dibandingkan dengan seluruh murid-murid yang ada di sekolahnya. Oke. Nah, apa yang dibandingkan? Kerajinan, diligent di sini kata sifatnya diligent ya, rajin. Oke. Kita lihat di sini the most, perhatikan ya, ada yang bertuliskan merah kan the most. Nah, itu menandakan bahwa ini adalah perbandingan yang paling. Oke. Rashif is the most diligent student in his school. Jadi Rashif adalah murid paling rajin di sekolahnya. Oke. Jadi perbandingan paling. Kita lihat untuk yang contoh kedua ya. Mathematics is the most difficult lesson among them all ya. Jadi di sini matematika dibandingkan dengan pelajaran semuanya. Jadi matematika adalah yang tersulit, difficult itu sulit ya. Jadi kata sifatnya difficult. Kata sifatnya difficult atau adjektifnya adalah difficult. Makanya dia menggunakan the most. Miss kalau menggunakan more than, berarti kalau kalian menggunakan more than, perbandingannya bukan yang paling tetapi lebih
Berarti nanti di situ matematika hanya dibandingkan dengan bahasa Inggris misalkan, atau matematika hanya dibandingkan dengan pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nah, tapi di sini karena perbandingan superlatif, perbandingan yang paling, maka pakainya yang the most. Oke, paham ya anak-anak? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, supaya lebih jelas lagi ya, di sini Miss sudah satukan nih ya antara perbandingan positif, komparatif dan superlatif ya. Oke, kalian lihat di situ perbandingan samanya yaitu small, kemudian komparatif adjektifnya perbandingan lebihnya adalah smaller, kemudian yang superlatif adjektif menjadi smallest ya. Berikutnya ada short menjadi shorter menjadi shortest. Oke, wide menjadi wider, kemudian widest. Ya, berikutnya delicious ya, more delicious. Nah, kenapa more nih? Ya, karena delicious itu lebih dari 2 suku kata ya, makanya pakai more. Untuk yang superlatif memakai the most delicious ya. Oke, karena yang paling perbandingannya. Kemudian interesting, interesting juga lebih dari 2 suku kata sehingga komparatifnya menggunakan more. Jadi more interesting. Berikutnya yang superlatif, yang perbandingan paling yaitu menjadi the most interesting. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada soal kalian misalkan diminta untuk mengisi komparatif dan superlatifnya ya kalian perhatikan terdiri dari 1 atau 2 suku kata atau bahkan lebih dari 2 atau 3 suku kata. Itu penting sekali karena dengan kalian mengetahui terdiri dari berapa suku kata itu menjadi penentu apakah menambahkan er atau est atau apakah menggunakan more atau the most. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikut beberapa kata sifat ya yang tidak beraturan, yaitu termasuk dalam irregular form. Nah, di sini kata sifat ini tidak mengikuti aturan anak-anak. Jadi tidak mengikuti aturan yang tadi di slide sebelumnya sudah Miss jelaskan. Jadi di sini tidak ada penambahan er ataupun est dan juga tidak ada penambahan more than ataupun the most. Kenapa Miss? Ya, karena kata sifat berikut ini itu adalah yang tidak beraturan sehingga dia mempunyai bentuk sendiri, baik adjektifnya, komparatif adjektifnya dan juga superlatif adjektifnya ya. Kita lihat contohnya di situ. Ada good ya yang artinya baik atau bagus ya. Ketika perbandingan adjektifnya dia good, komparatif adjektifnya menjadi better, kemudian superlatif adjektifnya menjadi best. Kamu lihat bentuk adjektif, komparatif dan superlatifnya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan irregular form ya, jadi tidak beraturan. Oke, kalau kita ambil seperti kata sifat yang lainnya kayak tadi, begitu kita melihat bahwa dia terdiri dari 1 suku kata kan tambahin er ya. Nah, kalau misalkan kalian good menjadi gooder itu salah, atau menjadi goodest untuk yang superlatifnya salah. Kenapa? Ya karena good itu adalah salah satu kata sifat yang tidak beraturan sehingga perubahan perbandingannya dari good menjadi better dan menjadi best. Oke, paham? Oke, begitu pula dengan yang nomor 2, bad menjadi worse ya. Far menjadi farther menjadi farthest ya. Kemudian little menjadi less menjadi least ya kan. Kemudian many atau much menjadi more. Kemudian superlatifnya most ya yang artinya banyak. Nah, itulah beberapa kata sifat yang tidak beraturan di mana dia tidak mempunyai aturan atau tidak mengikuti aturan penambahan er ataupun est atau penambahan more than ataupun yang the most. Tidak. Jadi ini memang kalian wajib tahu bahkan dihafalkan supaya ketika nanti ketemu dengan soal yang menggunakan adjektif ini kalian sudah tahu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Ya, setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Miss tadi, yaitu tentang macam-macam degrees of comparison ya, termasuk degrees of comparisonnya sendiri sudah Miss jelaskan ya, dimana degrees of comparison itu kita gunakan untuk membandingkan orang, benda, ataupun hal ya. Nah, ada 3 macam. Yang pertama tadi adalah positive degree, yaitu perbandingan sama. Kemudian yang kedua adalah comparative degree, yaitu perbandingan lebih. Dan yang ketiga adalah perbandingan yang paling, yaitu superlative degree. Nah, setelah kalian mendapatkan penjelasan, sekarang waktunya untuk latihan soal. Nah, di sini perintahnya adalah find out the comparative and superlative form ya of these adjectives. Jadi kalian diminta untuk mencari ya bentuk komparatifnya atau bentuk perbandingan lebih dan juga perbandingan palingnya serta juga artinya ya. Nah, di sini sudah Miss tuliskan untuk adjektifnya. Kalian tinggal mencari komparatifnya bagaimana, superlatifnya seperti apa, dan artinya. Ya, seperti situ nomor 1 large. Dia akan berubah menjadi apa nanti ketika komparatif. Kemudian untuk superlatifnya dia berubah menjadi apa? Ingat, kalian menambahkan er atau est atau more than ataupun yang the most. Perhatikan dulu adjektifnya terdiri dari berapa suku kata. Jadi hal pertama yang kalian lakukan adalah menentukan terdiri dari berapa suku kata, baru kalian nanti bisa menentukan untuk yang komparatif ditambahkan er atau more, untuk yang superlatif ditambahkan est atau the most. Oke, good luck ya anak-anak, selamat berlatih. Kalau kalian jawabannya benar semua, artinya kalian paham penjelasan Miss. Oke, Miss tunggu ya jawabannya. Oke, I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu tentang degrees of comparison, di mana kita menggunakan perbandingan ini untuk membandingkan antara satu benda dengan benda yang lain, satu orang dengan orang yang lain, ataupun satu benda atau satu orang dengan banyak ya. Nah, degrees of comparison tersendiri itu ada 3 macam ya. Tadi sudah dibahas, yaitu positive degree perbandingan sama, comparative degree perbandingan lebih, dan superlative degree yaitu perbandingan yang paling. Nah, kalian mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan Miss tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.